Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jelita Putri Melolos, Tampuk 083 2018 0135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemikiran ekonomi kelembagaan. Ada 3, yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosial, sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis, dan sejarah pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. Pertama, sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosial. Konsep ekonomi kaum perintis sosial ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babiloni tahun 1700 Masehi, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk Plato. Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi, pencerminan pola pikir tradisi kaum ningrat. Plato memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan bisnis suatu negara. Keanekaragaman pekerja dalam masyarakat merupakan keharusan karena tidak seorang pun yang. Kemudian Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulang yang sangat tajam dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Kemudian Xenophon seorang prajurit, sejarawan dan murid Socrates yang mengarang buku Oikonomicus atau pengelolaan rumah tangga. Beberapa inti pemikiran Xenophon yaitu pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, konsep perbudakan, modal patungan. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Terjadi pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri, kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Teori kuantitas uang didasarkan pada jumlah uang yang beredar yang mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Peredaran logam mulai mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri serta jumlah uang yang beredar dan kecepatan uang beredar. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro. Hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan. Ketiga, sejarah pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. Istilah fisiokrat berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan gabungan dari istilah physis atau fisika, ilmu alam, dan kratos, kekuatan atau kekuasaan. Pemikiran para fisiokrat mengenai tata susunan masyarakat pada umumnya dan susunan ekonomi khususnya berakar pada falsafah dalam dasar dan haluan pandangan bahwa penataannya diatur menurut kekuatan hukum alam. Pokok-pokok pikiran dari aliran fisiokratis adalah: pertama, sumber kemakmuran adalah alam, kelas yang paling produktif adalah para petani. Kemudian slogannya, jangan campur tangan, alam semesta sendiri dapat mengatur dirinya sendiri. Pokok-pokok pikiran dari aliran fisiokratis yang artinya maka dari semboyan tersebut adalah setiap individu mengetahui kepentingannya sendiri dan setiap orang dapat memenuhi kepentingannya sendiri sebaik-baiknya, dan bahwa akhirnya kepentingan umum menjadi satu hingga kepentingan umum dapat dipenuhi sebaik-baiknya. Dari ketiga sejarah pemikiran ekonomi, saya setuju dengan pendapat pertama, sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis, di mana konsep ekonomi kaum perintis sosialis ini ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 Masehi, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk